Mei 2019, Amerika Serikat menandatangani satu dokumen, dan dalam semalam sebuah perusahaan teknologi kehilangan akses ke chip Qualcomm, layanan Google, dan seluruh ekosistem teknologi Amerika. Sebagian besar analis memprediksi perusahaan itu akan kolaps dalam 2 tahun. 4 tahun kemudian, perusahaan itu justru mencatat pendapatan 99 miliar USD, meluncurkan chip buatan sendiri yang mengejutkan dunia, dan membangun sistem operasi alternatif yang dipakai ratusan juta orang. Perusahaan tersebut adalah Huawei, dan kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah bisnis bisa bertransformasi bukan meski dihantam krisis, tapi justru karena krisis itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fajar Pramono dengan NIM 4141240330 dari program studi manajemen UPN Veteran Yogyakarta dari kelas strategi internasional EMK. Nah, hari ini kita akan menganalisis evolusi bisnis model Huawei menggunakan pendekatan PMC dari sebuah perusahaan reseller kecil hingga menjadi pemimpin teknologi global. Huawei Technologies Co. Ltd. didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, seorang mantan perwira militer Tiongkok, dengan modal awal yang hanya sekitar 5.000 USD. Yang menjadikan Huawei unik adalah statusnya bukan perusahaan yang bisa dibeli sahamnya di bursa, melainkan perusahaan swasta yang seluruh kepemilikannya ada di tangan karyawan sendiri. Hari ini Huawei hadir di lebih dari 170 negara, memiliki lebih dari 207.000 karyawan, dan membukukan pendapatan tahunan yaitu sebesar 99,44 miliar USD pada tahun 2023. Perjalanan menuju posisi itu melalui 5 fase transformasi. Fase pertama yaitu pada 1987 hingga 1995, yaitu Huawei memulai sebagai reseller peralatan telekomunikasi dari Hong Kong. Tapi tidak lama karena Ren Zhengfei segera memutuskan untuk mengembangkan produk sendiri. Setelah itu masuk ke fase kedua yaitu pada tahun 1995 hingga 2004. Huawei masuk ke pasar operator domestik besar, lalu mulai ekspansi internasional ke Rusia dan negara berkembang. Pilihan cerdas karena pasar barat sudah dikuasai oleh Ericsson, Nokia, dan Cisco. Lanjut ke fase ketiga pada 2004 hingga 2012. Huawei berhasil menembus Eropa dan Amerika Latin, hingga pada 2008 secara resmi menggeser Ericsson sebagai pemasok telekomunikasi terbesar di dunia. Fase keempat 2019 hingga 2019, Huawei serius menggarap segmen smartphone premium, dan pada 2018 berhasil menggeser Apple sebagai produsen smartphone terbesar kedua di dunia. Dan fase 5 yaitu fase dramatis, dimulai Mei 2019 telah mendapatkan sanksi dari US, dan disinilah transformasi yang paling mengejutkan dalam sejarah Huawei dimulai. Sebelum masuk ke analisis bisnis model, penting untuk memahami apa yang mendorong Huawei terus bertransformasi. Ada 4 faktor utama. Faktor pertama adalah teknologi. Konvergensi antara IT dan telekomunikasi membuka era smartphone dan 5G. Huawei hari ini memegang lebih dari 5.500 paten 5G, terbanyak di seluruh dunia. Faktor kedua adalah geopolitik. Sanksi US pada tahun 2019 yang menutup akses ke chip dan layanan Google justru memaksa Huawei membangun kemandirian teknologi yang jauh lebih dari yang pernah direncanakan sebelumnya. Serta faktor yang ketiga adalah perubahan selera konsumen. Pengguna modern tidak lagi mau perangkat yang berdiri sendiri. Mereka ingin smartphone, smartwatch, laptop, dan TV pintar yang semuanya terhubung dalam satu ekosistem yang mulus. Dan faktor keempat adalah tekanan kompetitif. Persaingan ketat dari Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo memaksa Huawei naik kelas ke layanan bernilai lebih tinggi seperti cloud computing dan solusi enterprise. Nah, inilah inti dari video kali ini. Marilah kita bahas transformasi Huawei dalam secara mendalam menggunakan PMC dan membandingkan model bisnis lama dan yang baru. Pada model lama yaitu pada 1987 hingga 2004, bisnis model Huawei adalah fokus dan sederhana. Customer segmennya hanya satu, yaitu operator telekomunikasi, BUMN, Tiongkok, dan perusahaan enterprise domestik. Value proposition VP-nya pun tunggal, yaitu peralatan telekomunikasi berkualitas dengan harga 20 hingga 30% lebih murah dari vendor asing. Didukung layanan teknis lokal yang responsif,
Revenue streamnya murni dari penjualan perangkat keras dan pemeliharaan. Tidak ada software, tidak ada cloud, tidak ada layanan berulang. Key resource-nya bertumbuh pada insinyur R&D, berbakat dan kedekatan hubungan dengan pemerintah Tiongkok. Model yang sederhana, tapi cukup kokoh untuk membangun fondasi perusahaan kelas dunia. Lalu melewati berbagai tekanan, terutama sanksi 2019 dari US, Huawei melakukan perombakan menyeluruh pada seluruh elemen bisnis BMC-nya. Customer segment kini meluas secara dramatis. Dari yang tadinya hanya operator domestik, kini mencakup operator global, pemerintahan, korporasi multinasional, komponen individual, startup, dan UMKM melalui cloud, hingga industri vertikal seperti kesehatan, energi, dan otomotif. VP-nya pun bergeser total, bukan lagi soal harga murah, melainkan solusi teknologi end-to-end dari chip ke cloud. Kepemimpinan dalam standar 5G, bahkan hingga yang pertama menciptakan 6G, ekosistem perangkat terintegrasi, serta jaminan keamanan dan kedaulatan data. Ini adalah proporsi nilai yang jauh lebih premium dan sangat ditiru oleh pesaing. Revenue streamnya mengalami perubahan paling fundamental. Dari sekedar menjual hardware, kini Huawei mendapat pendapatan dari penjualan infrastruktur 5G, perangkat konsumen, layanan cloud, lisensi paten dan royalti IP, solusi enterprise hingga managed service. Model pendapatan yang jauh lebih terdiversifikasi dan bersifat recurring atau berulang. Kaya resource-nya pun jauh lebih kaya, lebih dari 5.500 paten esensial 5G, chip high silicon yang dikembangkan mandiri, Harmony OS sebagai sistem operasi milik sendiri, dan 23 pusat R&D tersebar di seluruh dunia. Dari perbandingan ini ada 3 inovasi yang paling krusial dalam transformasi Huawei. Yang pertama, integrasi vertikal ekstrim. Huawei kini mengembangkan hampir sendiri semua komponen teknologi kritisnya, mulai dari chip, sistem operasi, App Store, layanan peta, cloud, hingga basis data. Ketika akses ke teknologi US ditutup, Huawei sudah memiliki penggantinya. Kedua, ekosistem 1+8+N. Smartphone sebagai pusat, 8 perangkat pendamping utama, dan tidak terbatas perangkat IoT pihak ketiga yang terhubung. Sekali pengguna masuk ke ekosistem Huawei, mereka sangat sulit untuk keluar. Switching cost yang sangat tinggi adalah keunggulan kompetitif yang luar biasa. Dan ketiga, pivot secara serius ke cloud computing sejak 2019, yang kini menempatkan Huawei Cloud dalam jajaran 5 besar penyedia layanan cloud terbesar di dunia, memberikan margin yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih stabil. Indonesia adalah salah satu pasar prioritas Huawei di Asia Tenggara, dan kehadirannya di sini sangat nyata. Di segmen infrastruktur telekomunikasi, Huawei menjadi pemasok utama jaringan bagi Telkomsel, XL, Indosat Ooredoo, bahkan Smartfren, termasuk juga pembangunan jaringan 4G LTE di wilayah 3T seperti terdepan, terluar, dan tertinggal. Serta uji coba 5G, Huawei juga berpartisipasi dalam program palaparing pemerintah yang untuk membangun infrastruktur serat optik nasional. Di segmen enterprise, Huawei terlibat dalam proyek Smart City Jakarta, Surabaya, dan Makassar, solusi keamanan siber untuk perbankan, serta solusi manajemen energi untuk PLN. Dan yang paling relevan bagi kita semua sebagai mahasiswa adalah investasi Huawei dalam pengembangan SDM di Indonesia. Melalui Huawei ICT Academy yang bermitra dengan lebih dari 100 universitas di Indonesia, dan program Shade of the Future yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa terbaik yang belajar langsung di Tiongkok. Huawei tidak hanya menjual produk di Indonesia, mereka sedang menanam ekosistem. Data keuangan Huawei adalah kisah kejutan dan kebangkitan yang paling menarik untuk dicermati. Pada 2019, pendapatan Huawei mencapai 123 miliar USD, yang masih tumbuh 19% ke 136 miliar USD di tahun 2020. Namun kemudian penuh sanksi terasa pada 2021. Pendapatan anjlok 28,6% ke 99 miliar USD, seiring kolapsnya bisnis smartphone yang kehilangan akses Google dan chip canggih.
Tapi perhatian apa yang terjadi selanjutnya? Bukanlah terus turun. Huawei melakukan rebound. Pada 2023 pendapatan kembali ke 99 miliar USD dengan laba bersih 12 miliar USD, ditopang oleh bisnis enterprise dan cloud yang sudah dibangun jauh sebelum krisis datang. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa di tengah semua tekanan itu, Huawei justru menaikkan anggaran R&D-nya ke 23,4% dari total pendapatan, tertinggi dalam sejarah perusahaan, dengan total investasi lebih dari 164 miliar RMB di tahun 2023. Ini bukan perusahaan yang menyerah, ini perusahaan yang bertaruh habis-habisan pada masa depan. Dampak non-finansialnya pun tidak kalah besar. Peluncuran Huawei Mate 60 Pro pada September 2023 dan chip Kirin 9000S yang diproduksi oleh pabrik semikonduktor Tiongkok sendiri benar-benar mengejutkan industri global. Mereka banyak pihak mengira Tiongkok belum mampu memproduksi chip secanggih itu. Dan dari sisi reputasi, meski citra Huawei memang rusak di negara-negara barat, di Tiongkok dan banyak negara berkembang termasuk Indonesia, Huawei justru menguat sebagai simbol kemandirian dan ketahanan teknologi. Sebuah brand nasionalisme yang memperkuat loyalitas konsumen domestik secara signifikan. Jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah Huawei ini adalah ada 5 pelajaran yang paling esensial. Yang pertama, adaptabilitas, bukan sekedar keunggulan. Itu adalah keharusan untuk bertahan. Huawei sudah bertransformasi radikal berkali-kali dalam 4 dekade. Dan kita sebagai calon profesional harus bisa membangun mental yang sama. Yang kedua adalah investasi dalam teknologi jangka panjang adalah fondasi ketahanan yang sesungguhnya. Ketika krisis datang, Huawei selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena kapabilitas yang sudah dibangun dengan sabar selama bertahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah diversifikasi bisnis adalah bentuk manajemen risiko yang paling nyata. Satu sumber pendapatan adalah kerentanan, banyak sumber pendapatan adalah ketahanan. Yang keempat adalah berpikirlah dalam kerangka ekosistem, bukan sekedar produk. Produk bisa ditiru, tapi ekosistem yang saling terhubung jauh lebih sulit untuk dibongkar oleh pesaing. Dan yang kelima, jangan pernah takut menghadapi krisis. Sanksi yang dirancang untuk membunuh Huawei justru melahirkan Harmony OS, chip mandiri, dan bisnis model yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, Huawei membuktikan satu prinsip bisnis yang sederhana, tapi sangat dalam. Bisnis yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan sebagai generasi yang akan memimpin Indonesia di era digital, pelajaran itu tidak ternilai harganya. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.